Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit seputar edukasi mengenai COVID-19 atau Coronavirus 2019. Di mana video ini adalah tugas keempat, lanjutan dari tugas ketiga, PowerPoint tentang edukasi mengenai COVID-19. Jadi video ini nanti akan menjelaskan kembali tentang COVID-19 dari PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di video ini juga, jadi nanti saya akan menjelaskan kembali per slide dari PowerPoint yang telah saya buat. Kita langsung aja ke slide pertama. Jadi slide pertama ini adalah mengenai identitas diri saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sentiana Gunawan, saya biasa dipanggil Sena. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Kita langsung ke slide berikutnya. Di slide kedua atau slide berikut ini, jadi ada dua gambar, di mana dua gambar ini saya ambil dari internet. Jadi ini dua gambar contoh mengenai COVID yang berhubungan dengan COVID-19 itu sendiri. Di atasnya itu tertera dengan judul edukasi mengenai COVID-19. Jadi PowerPoint ini saya mengambil dengan judul edukasi mengenai COVID-19. Lanjut ke slide ketiga. Di slide ketiga ini menjelaskan seputar coronavirus dan COVID-19, di mana coronavirus merupakan beberapa jenis virus yang ada, seperti SARS dan MERS. SARS dan MERS merupakan keluarga besar dari golongan coronavirus itu sendiri, di mana penyakit ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan baik kepada manusia ataupun hewan. Sedangkan COVID-19 merupakan virus baru yang ditemukan, namun COVID-19 merupakan keluarga besar dari coronavirus itu sendiri. COVID-19 juga penyakit yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan baik kepada manusia ataupun kepada hewan. Jadi coronavirus itu beberapa jenis virus yang ada. Sedangkan COVID-19 merupakan jenis virus baru, namun COVID-19 merupakan golongan jenis baru dari keluarga besar coronavirus itu sendiri. Jika dibandingkan dengan angka kematian pasien SARS dengan pasien COVID-19, pasien dari terinfeksi virus SARS jauh lebih tinggi angka kematiannya dengan angka kematian 9,6%, sedangkan COVID-19 kurang dari 5%. Namun berbanding kembali dengan angka pasien yang terinfeksi dari pasien SARS dan COVID-19, di mana pasien yang terinfeksi dari SARS jauh lebih rendah, sedangkan pasien yang terinfeksi dari COVID-19 jauh lebih tinggi. Di slide selanjutnya, COVID-19 juga menyebabkan infeksi saluran pernapasan baik kepada hewan ataupun kepada manusia. Dimulai dari gejala ringan berupa flu hingga infeksi paru-paru. COVID-19 juga merupakan golongan dari keluarga besar coronavirus, yaitu SARS. Di slide ini juga ada sedikit gambar yang saya ambil dari internet. Jadi ini contoh gambarnya itu menjelaskan persebaran dari wabah COVID-19. Jadi itu tentang menggambarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan persebaran pasien dari COVID-19 yang terinfeksi. Di slide selanjutnya, ini kita akan menjelaskan tentang awal mula dari COVID-19, sedikit dari cerita awal mula COVID-19.
Jadi awal mula COVID-19 kasus pertamanya terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 tahun lalu. Lalu setelah terjadinya kasus pertama pasien COVID-19, maka terjadilah persebaran dan infeksi dari manusia satu dengan manusia satu lainnya yang sangat cepat dan sangat luas, hingga tersebar dan terinfeksi oleh beberapa orang ke beberapa negara, ke beberapa kota yang ada, termasuk negara Indonesia itu sendiri. Gejala COVID-19. Yang pertama, gejala yang paling umum biasanya dimulai dari demam, batuk kering, dan rasa lelah yang berkepanjangan. Kedua, gejala yang dimulai dari gejala ringan hingga menjadi gejala yang sangat berat. Ketiga, sekitar dari 80% pasien yang terinfeksi COVID-19 berhasil sembuh atau berhasil pulih. Namun, 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 biasanya pada usia lansia atau lanjut usia. Di slide selanjutnya, ini menjelaskan sebab terjadinya infeksi pada COVID-19. Jadi, infeksi COVID-19 biasanya terjadi dimulai dari percikan air liur yang dikeluarkan dari orang yang mengidap infeksi COVID-19. Jadi, air liur ataupun air liur dari mulut ataupun dari hidung dari orang yang mengidap COVID-19 itu dapat menularkan manusia kepada manusia lainnya. Percikan ini dapat menempel di beberapa permukaan benda, apalagi yang biasa dipegang atau disentuh oleh kebanyakan orang lainnya. Maka dari itu, janganlah kita untuk memegang atau menyentuh area mata, hidung, dan mulut jika kita telah memegang permukaan benda lainnya. Maka untuk selalu menutup hidung dan mulut dengan menggunakan masker agar kita terjaga dari paparan atau percikan dari orang lain, terlebih dari orang yang mengidap infeksi COVID-19. Di slide ini saya juga mengambil gambar dari internet. Jadi gambar ini mengilustrasikan tahapan dari gejala COVID-19, dimulai dari demam, gangguan pernafasan, batuk dan pilek, sakit tenggorokan, hingga ke letih dan rasa lelah yang berkepanjangan. Perbedaan dari isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik. Karantina yaitu berarti membatasi kegiatan kita dari orang yang kemungkinan memiliki gejala COVID-19. Sedangkan isolasi mandiri yaitu memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19. Dan menjaga jarak fisik yaitu merupakan anjuran dari WHO kepada kita untuk menjaga jarak minimal 1 sampai 1,5 atau jangka waktu bertahannya virus corona di beberapa permukaan. Yang pertama, penelitian menunjukkan bahwa virus corona dapat bertahan hingga 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel. Kedua, kurang dari 4 jam pada permukaan tembaga. Ketiga, kurang dari 24 jam pada permukaan karbon. Biasanya gejala akan muncul pada 1 sampai 14 hari kemudian setelah terpaparnya virus tersebut. Lanjut ke pengobatan COVID-19. Yang pertama, pasien yang menderita gejala ringan akan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun, dokter juga akan memberikan beberapa langkah jika penderita mulai mengalami gejala yang serius. Di antaranya, dokter akan merujuk penderita ke rumah sakit yang dirujuk. Kedua, dokter akan memberikan obat sesuai pasien yang menderita. Ketiga, menganjurkan pasien untuk mengisolasi mandiri. Keempat, dokter akan menganjurkan pasien untuk selalu memperbanyak air putih. Terakhir adalah cara mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, untuk selalu menjaga kesehatan dan
stamina. Kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Ketiga, ketika batuk tutuplah menggunakan tisu ataupun menggunakan lengan kalian. Keempat, hindari kontak area mata, hidung, dan mulut. Kelima, hindari kontak dengan orang lain jika berada di tempat umum. Keenam, pakailah masker untuk menutupi hidung dan mulut. Ketujuh, buanglah tisu atau benda lainnya yang telah kita pakai dan cuci tanganlah dengan sabun atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Kedelapan, tundahlah bepergian keluar kota ataupun keluar negeri. 9. Hindari keluar rumah jika badan kurang sehat. Sekian penjelasan edukasi mengenai COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.